Shalom saudara. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan satu hal dalam kehidupan kita, yaitu tentang kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan. Bagaimana kita mengejar kebahagiaan saudara? Dan mungkinkah kita meraih kebahagiaan? Saudara, mengejar kebahagiaan adalah hal yang umum terjadi di sekitar kita. Tapi tahukah saudara, ada pro kontra tentang hal ini. Yang kontra berkata, tidak ada yang namanya mengejar kebahagiaan. Kita di dalam kehidupan dunia ini sifatnya hanya bertahan hidup dan bereproduksi. Mengejar kebahagiaan itu hanyalah rekaan manusia demi untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara dan fana. Sementara itu saudara, yang pro berkata, tidak mungkin tidak ada kebahagiaan karena kita pernah merasakannya. Bagaimana dengan saudara? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang harus kita sadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak akan kita dapatkan ketika kita mengejar hal-hal yang sementara dalam dunia ini. Misalnya, keluarga, pernikahan, jabatan, uang, properti, dan lain sebagainya. Sebagai contoh saudara, pada saat kita tidak punya uang, kita bekerja segiat mungkin supaya kita mendapatkan uang dan dari sana kita harapkan kita akan mendapat kebahagiaan. Tapi apakah ketika kita sudah mendapatkan tempat bekerja yang sangat baik dan mendapatkan banyak uang atau bahkan kita bisa memiliki perusahaan, kita akan memperoleh kebahagiaan? Belum tentu saudara. Ada banyak orang justru semakin mengalami ketidakbahagiaan ketika tanggung jawabnya semakin besar. Nah kalau begitu saudara, kita setuju saja dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kontra dengan meraih kebahagiaan. Bahwa kita tidak perlu mengejar dan meraih kebahagiaan. Karena kita tidak mungkin memiliki dan meraih kebahagiaan. Saudara, tentu itu juga tidak menjadi jawaban. Saudara, sebagai seorang Kristen, tentu kita harus tahu dan menyadari saudara bagaimana kebahagiaan itu didefinisikan, diartikan. Kristen, kehidupan di dalam Kristus mengartikan kebahagiaan sebagai kepuasan hidup dan memiliki makna hidup. Kebahagiaan adalah memiliki kepuasan hidup dan memiliki makna hidup. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 berkata, Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan menghendaki setiap kita saudara, bukan hanya menghendaki tapi juga Tuhan memberikan hidup itu bagi kita. Tetapi bukan hanya kehidupan yang biasa saja. Firman Tuhan menegaskan, Tuhan Yesus menambahkan hidup itu adalah hidup dalam segala kelimpahan. Kalau bisa saya artikan dengan lebih sederhana dan sesuai dengan konteks kita berbicara saat ini, itu adalah kepuasan hidup. Kepuasan hidup di dalam Kristus. Namun saudara, bagaimana sekali lagi kita bisa memiliki kepuasan hidup seperti itu? Ada dua hal saudara. Kita bisa mengerti dan memiliki sukacita hidup di dalam Kristus yang pertama. Dan yang kedua, kita mengerti panggilan hidup dalam dunia ini. Saudara, kita harus menyadari bahwa hidup di dalam Kristus itu adalah hidup sukacita yang sejati. Pada saat kita tidak mengenal Tuhan Yesus, hidup kita penuh dengan kebimbangan, keraguan, dan ketakutan. Tetapi saat kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, hidup kita menjadi hidup yang tenang, aman, dan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena hidup kita diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tetapi kita bisa benar-benar menyadari bahwa Allah memelihara hidup kita dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Dan yang kedua saudara, kita bisa memiliki kepuasan hidup ketika kita mengerti panggilan hidup di tengah dunia ini. Saudara, di dalam dunia ini orang mengejar dan berlomba-lomba mencari banyak hal supaya mereka bisa memuaskan diri mereka.
Tapi di dalam kekristenan, dalam hidup sebagai murid Kristus, kita diajarkan untuk memberi diri kita bagi orang lain. Puasan hidup adalah mengerti makna hidup ini, mengerti panggilan hidup dalam dunia ini. Bukan mengejar apa yang menjadi keinginan diri, tapi memberikan diri, bahkan kalau perlu mengorbankan diri demi damai sejahtera orang lain. Saudara, kebaikan bagi orang lain, damai sejahtera bagi orang lain, itu terlebih sangat diperlukan di masa-masa pandemi ini. Karena itu, seorang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki sukacita hidup dalam Kristus, pasti juga tergugah hatinya untuk bersedia membangun kehidupan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Di sana kita bisa membaca bagaimana Tuhan Yesus itu mendefinisikan arti dari kebahagiaan. Bertolak belakang dengan kebahagiaan pada umumnya. Kebahagiaan itu adalah bagi orang yang miskin. Kebahagiaan itu adalah bagi orang yang menderita. Kebahagiaan itu akan bisa diterima meskipun dalam keadaan-keadaan yang sulit ketika seseorang menyadari sukacita hidup di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memberi makna hidup yang baru bagi kita untuk melayani sesama kita. Dan supaya kita bisa dalam keadaan apapun di tengah-tengah hidup ini, kita bisa merasa tenang, aman, dan damai sejahtera di dalam kasih Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita dalam setiap keadaan, dalam segala situasi. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan, kepuasan hidup, sebab Kristus telah hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.